Langkah-langkah pengumpulan data bahan tulis. Pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk tujuan penelitian atau analisis. Proses ini merupakan langkah awal yang krusial dalam penelitian, karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi analisis dan kesimpulan yang diambil. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data. 1. Penentuan topik. Identifikasi minat. Pilihlah topik yang menarik dan relevan dengan apa yang ingin diteliti. Spesifikasi masalah. Definisikan masalah secara jelas agar fokus penelitian menjadi lebih efektif. Tujuan penelitian. Tentukan tujuan dari penelitian seperti apa yang ingin dicapai atau dijawab. 2. Studi literatur. Pencarian sumber. Gunakan perpustakaan, website online, dan jurnal akademik untuk menemukan bahan yang relevan. Tinjauan pustaka. Baca dan catat informasi penting dari sumber yang ditemukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik. Kritik sumber. Evaluasi keadaan dan relevansi sumber yang digunakan. 3. Identifikasi sumber data. Data primer. Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya seperti survei, wawancara, atau eksperimen. Data sekunder. Data yang sudah ada dan dipublikasikan seperti laporan penelitian, artikel, dan buku. Jenis data. Tentukan apakah data yang dibutuhkan bersifat kuantitatif angka atau kualitatif deskriptif. 4. Pengumpulan data. Perencanaan pengumpulan. Rencanakan metode pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Pelaksanaan survei atau wawancara. Jika menggunakan data primer, lakukan survei atau wawancara dengan responden yang relevan. Pengamatan. Untuk beberapa topik, pengamatan langka mungkin diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat. Dokumentasi. Catat semua data dengan rapi dan sistematis untuk memudahkan analisis di kemudian hari. 5. Verifikasi dan evaluasi sumber. Keandalan sumber. Periksa apakah sumber tersebut dipercaya, dilihat dari kredibilitas penulis dan penerbit. Relevansi. Pastikan bahan informasi yang diperoleh relevan dengan topik penelitian. Kepatuhan etika. Pastikan bahwa penggunaan sumber data mematuhi etika penelitian. 6. Pengolahan data. Analisis data. Gunakan metode analisis yang sesuai, seperti statistik untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif. Pengolahan software. Gunakan penggunaan lunak analisis data seperti SPSS, NVivo, atau Excel untuk mempermudah pengolahan. 7. Penyusunan laporan. Struktur laporan. Susun laporan dengan struktur yang jelas, termaksud pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Referensi. Sertakan semua referensi yang digunakan dalam penelitian, format citasi yang sesuai. 8. Revisi dan umpan balik. Minta umpan balik agar ajak rekan atau dosen untuk memberikan masukan terhadap laporan yang telah disusun. Revisi. Lakukan perbaikan berdasarkan umpan balik yang diterima untuk meningkatkan kualitas penelitian. 9. Publikasi. Pilih media publikasi. Jika hasil penelitian dianggap layak, pilih jurnal atau konferensi yang sesuai dengan mempublikasikan. Persiapkan manuskrip. Sesuaikan manuskrip dengan pedoman publikasi dari jurnal atau konferensi yang dipilih. 10. Penyebaran hasil. Presentasi. Siapkan presentasi untuk menyampaikan hasil penelitian di seminar atau konferensi. Berbagi pengetahuan. Gunakan platform online atau media sosial untuk berbagi temuan penelitian dan audiens yang lebih luas. Langkah-langkah penyusunan bahan tulisan. 1. Penentuan topik. Memilih topik. Pilihlah topik yang menarik dan relevan dengan tujuan tulisan Anda. Pastikan topik tersebut memiliki sumber informasi yang cukup. Spesifikasi masalah. Tentukan pertanyaan atau masalah spesifik yang ingin Anda bahas. Ini akan membantu fokus tulisan. 2. Riset dan pengumpulan informasi. Studi literatur. Lakukan pencarian terhadap berbagai sumber informasi seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan situs web yang kredibel. Catatan. Buatlah catatan dari informasi yang relevan, termaksud kutipan penting dan ide-ide utama yang akan Anda temui. 3. Penyusunan kerangka tulis. Buat outline. Susun kerangka tulisan yang mencakup bagian pendahuluan, isi,
berisi beberapa sub-sub bagian dan kesimpulan. Kerangka ini akan memandu alur tulisan. Urutan logis. Atur poin-poin dalam urutan yang logis dan koheren untuk memudahkan pembaca memahami ide Anda. 4. Penulisan draft awal. Mulai menulis. Tulislah draft awal berdasarkan kerangka yang telah disusun. Tidak perlu khawatir tentang kesempurnaan, fokuslah pada pengembangan ide. Ekspresi ide, gunakan bahasa yang sesuai dengan jelas agar pembaca dapat mengikuti pemikiran Anda. 5. Revisi dan penyutingan. Baca kembali tinjauan draft yang telah ditulis untuk mencari kesalahan baik dari segi tata bahasa maupun logika. Perbaikan struktur dan bahasa. Lakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan alur dan kejelasan tulisan. Periksa kalimat yang terlalu panjang atau rumit. 6. Penyusunan referensi. Catat sumber. Perhatikan semua sumber yang digunakan dicatat dengan benar untuk menghindari plagiarisme. Daftar pustaka. Buatlah daftar pustaka di akhir tulisan berdasarkan format citasi yang relevan, misalnya APA, MLA, atau Chicago. 7. Penyelesaian tulisan. Buat versi final. Setelah melakukan revisi, buatlah versi akhir dari tulisan Anda. Format yang sesuai. Pastikan tulisan Anda sesuai dengan format yang diinginkan, termaksud margin, jenis huruf, dan spasi. 8. Umpan balik. Mintalah masukan. Ajak rekan mentor atau dosen untuk memberikan masukan terhadap tulisan Anda. Revisi akhir. Pertimbangan umpan balik yang diterima dan dilakukan revisi jika perlu. 9. Publikasi atau penyampaian. Siapkan untuk dipublikasikan. Jika tulisan akan dipublikasikan, pastikan Anda memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit atau jurnal. Presentasi. Jika diperlukan, siapkan presentasi untuk menyampaikan tulisan secara lisan di seminar atau konferensi. Kerangka tulis ilmiah. Kerangka tulis ilmiah adalah struktur dasar yang digunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menulis, membantu penulis untuk mengorganisir ide-ide dan informasi secara sistematis. Berikut kerangka tulis ilmiah. 1. Pendahuluan. Latar belakang, menggambarkan konteks dan pentingnya topik yang diteliti, menjelaskan mengapa topik ini perlu diteliti. Rumusan masalah. Menyatakan pernyataan atau masalah spesifik yang ingin dijawab melalui penelitian. Tujuan penelitian. Menjelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini, serta manfaat yang diterapkan. 2. Tinjauan pustaka, ulasan literatur, menyampaikan ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, membantu menunjukkan landasan teori dan memberikan konteks bagi penelitian. Teori pendukung, memaparkan teori atau konsep yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan.